Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk mengawali pembelajaran kita diawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Hari ini kita masih belajar di kelas 3 tema 7, subtema 1 pembelajaran 4. Pagi ini, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Edo menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata, setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Selanjutnya, amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Gambar yang pertama itu adalah pakaian adat dari daerah Aceh. Kemudian gambar yang kedua adalah pakaian adat dari daerah Sumatera Utara. Kemudian gambar yang ketiga adalah pakaian adat dari Sumatera Barat. Dan gambar yang terakhir adalah pakaian adat dari DKI Jakarta. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Tidak, Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang berbeda-beda. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Ya, sangat perlu, agar kesatuan dan persatuan tetap terjaga. Selanjutnya, diskusikanlah dengan temanmu. Pendapatku adalah keberagaman budaya merupakan warisan yang harus dijaga. Budaya tidak membuat kita terpecah, justru membuat kita saling menghargai dan toleransi. Amati gambar dan informasi berikut. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut adalah apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keberagaman negara kesatuan Republik Indonesia. Pakaian yang dikenakan menunjukkan keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apakah penting bagi kita untuk menghargai keberagaman? Ya, sangat penting karena dengan menghargai perbedaan, kita sudah menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Ayo mengamati. Di sini ada bacaan tentang teks yang berjudul pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan.
Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan makanan dan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Amati gambar di bawah ini, lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Ya, kita lihat yaitu yang pertama adalah kara kaliang. Selanjutnya adalah ada dakak-dakak dan karupuak sanjay. Dan selanjutnya ada rendang singkong. Nah, ini adalah makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Pada paragraf pertama, di sini kita lihat di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Kemudian kita lihat dari paragraf kedua yang tadi sudah kita garis bawahi, yaitu teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dan pada paragraf ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Nah, ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu. Nah, ini adalah contoh dari ringkasannya ya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ayo mengamati. Setelah mengetahui pengolahan makanan berbahan dasar singkong, Udin mengajak Edo dan Beni berenang. Udin, Edo, dan Beni senang bermain di kolam renang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitar. Udin, Edo, dan Beni mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Beni berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam. Tangannya memegang tangan Beni. Beni mengembangkan tubuhnya sambil meregangkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Beni mencoba berlatih mengambang sendiri di dalam kolam dangkal. Langkah yang pertama yaitu berdiri tegak di pinggir kolam. Kedua, peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. 3. Rapatkan perut pada dinding kolam. 4. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pegangan. 5. Masukkan kepala ke dalam air. 6. Kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan nafas. 7. Posisi tangan sejajar bahu. 8. Lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. 9. Lakukan berulang-ulang. Selanjutnya soal latihan. Soal latihan pembelajaran 4, di sini ada 3 soal yang kalian harus kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Kalian kerjakan dan tulis soalnya dengan rapih ya. Sekiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.